Ketika tuan dan puan ikut daftar naik haji, maka dimulailah apa yang disebut dengan tabungan haji. Sejumlah tabungan dengan jumlah minimal dipersyaratkan untuk dapat nomor antrian. Seperti arisan nunggu giliran, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Bahkan ada daerah yang konon harus nunggu 30 tahun. Jadi kalau pakai matematika, bila usia tuan mulai menabung haji itu 45 tahun, maka tuan akan berangkat haji pada usia 70 tahun. Lalu, apa yang terjadi pada tabungan Anda selama 25 tahun itu? Pertama, uang tabungan Anda tidak akan sempat menginap selama 2 malam di tempatnya. Uang itu akan segera dibungakan melalui kredit atau dipakai untuk membayar debitur yang juga disertai bunga. Semua ini adalah riba. Uang tabungan haji bernilai triliunan rupiah itu tentu menggiurkan. Banyak semut akan mengelilinginya. Bahkan yang terakhir, pemerintah pun tak tahan selera lagi untuk menggunakannya. Untuk pembiayaan infrastruktur, katanya. Sebenarnya ini sudah dilakukan di Malaysia. Kas tabungan haji dikuras, masuk ke dalam rekening utang pemerintah, masuk ke ruangan koridor investasi untuk mengejar kemajuan. Dana haji itu dipergilirkan ke sana kemari, dispekulasikan dan dibancaki ramai-ramai. Intinya sudah tidak ada lagi pada tempatnya. Lalu bagaimana nanti untuk membayarnya? Yah, seperti MLM. Maka ditunggulah para calon penabung baru untuk menalangi dana penabung lama. Selama 25 tahun itu, inflasi akan menggerogoti dana haji penabung lama. Ketika berangkat, mereka harus menombok dari harga paket haji sebelumnya. Dengan kata lain, nilai uang tabungan mereka dirampok. Bagaimana sekiranya rakyat sudah tidak bisa menabung lagi dan dana segar baru tak mengalir ke bank? Nah, di sini akan terjadi masalah. Bank bisa gagal bayar. Sebagaimana perusahaan travel umroh yang menerapkan sistem MLM itu. Untuk masalah begini, agar tidak merembet jadi masalah politik, bank akan dibantu pemerintah dengan utang baru. Artinya, cetak uang baru. Inilah yang menjelaskan bahwa uang kertas pada hakikatnya adalah surat utang. Pencetakan uang baru sama dengan inflasi baru. Semua rakyat urunan ikut menanggung biaya cetak uang baru itu melalui mekanisme inflasi, termasuk si penabung biaya haji yang telah disabet uangnya. Kenapa pemerintah tidak marah atas kelakuan para bankir ini? Ya karena mereka setali 3 uang saja bergotong royong meribakan uang haji. Covid ini akan menyempurnakan kamuflase permainan ini. Uang tabungan haji tak perlu dikeluarkan tahun ini bila penyelenggara haji ditiadakan. Para pemakai dana haji senang, tapi para penarik komisi penyelenggara haji kecewa. Demikianlah kisah perjalanan dana haji tuan dan puan. Jangan berharap mengurungkan niat dan menarik kembali tabungan haji Anda. Sesungguhnya itu sudah tiada, sirna, gaib, hilang ke dalam perhitungan matematika.